Nah, gue punya cerita nih. Ini, ini tuh namanya si Joni. Nah, dari perutnya sih kelihatan kalau dia lapar banget kan. Nah, karena dia lapar nih, dia berencana buat makan. Tiba-tiba dia dengar suara. Kayak tukang bakso tuh. Nah, Joni berencana buat beli bakso. Kayaknya beli bakso asik nih, gitu ya. Dia mau beli bakso nih. Shwing. Sep, untung aja nih di depan rumahnya lewat tukang bakso. Ini tukang bakso beneran nggak? Jangan-jangan bawa HT. Oh iya kan? Nah, ada percakapan nih antara Joni sama si tukang baksonya. Gimana tuh percakapannya? Percakapannya gini. Bang, nih saya dibungkus ya. Nah, dia bilang gitu kan. Terus abangnya bilang gini. Oke siap, laksanakan. Dan ternyata apa? Sep, ternyata yang dibungkus ini si Joninya ya, bukan baksonya gitu ya. Ya ilah, yang dibungkus baksonya bang, bukan saya yang dibungkus. Menurut lo ada yang salah nggak sih dari ucapannya si Joni? Nah, nanti bakal kita bahas, ya nggak? Gue juga punya cerita yang lain. Ceritanya gini. Ini ini Insi, tutor PU. Kebetulan Insi lagi pengen banget beli kopi nih. Wah, kayaknya beli kopi Sabi nih, gitu kan. Akhirnya Insi berencana buat beli online gitu ya. Dia mesen nih pakai aplikasi online. Sep. Nah, tiba-tiba dia dihubungi kan sama abangnya. Abangnya bilang gini, "Tep, ibu saya OTW ya." Nah, loh, kan? Kan? Dia bilang apa? Ibu saya OTW ya, atau bacanya gimana nih? Ibu saya OTW ya. Ibu saya OTW ya. Gimana deh maksudnya gitu ya. Akhirnya Insi bingung tuh. Gimana sih maksud ibu saya OTW ya? Nah, ini maksudnya gini kah? Si ojolnya mau bilang kalau ibu saya OTW nih ya, gitu ya. Atau jangan-jangan ibunya si ojol nih yang mau OTW, gitu kan? Nah, ini ibu Bang Ojol. Nggak boleh nyebut brand kan? Ya nggak? Ini ibunya Bang Ojol gitu ya. Nah, dari situ lo bisa nangkep nggak nih maksud gue? Intinya kan gini ya. Bahasa fungsinya itu kan buat kita berkomunikasi, ya nggak? Nah, komunikasi yang kita jalani itu bisa bentuknya lisan, juga bisa bentuknya tulis. Gitu kan? Nah, tulisan. Nah, terus dari bentuk lisan aja kita kadang masih suka salah paham. Ya nggak? Contohnya kayak apa? Kayak tadi tuh yang dialami sama si Joni. Joni gara-gara bilangnya gimana? Joni bilangnya, "Bang, saya dibungkus ya." Sebenarnya sih kalau lihat dari sini ya abangnya nggak salah kan, udah dia laksanakan aja lagi gitu ya. Karena Joni bilangnya saya yang dibungkus. Nah, tapi yang bikin beda kalau ini percakapannya percakapan lisan gitu ya, bukan percakapan tulis, pasti kan si abangnya ngerti dong kan dia jualan bakso gitu ya. Makanya yang dibungkus itu harusnya baksonya kan, bukan si Joninya. Kecuali kalau abangnya ini ternyata emang intel yang suka ngebungkus-bungkus gitu ya. Dia nggak tahu cara bikin bakso gitu. Atau dari kasus yang tadi si Insi ini ya. Nah, si Insi ini kan abangnya tadi bilang gimana? Ibu saya OTW ya. Nah, kalau lihat dari sini, ini kan sebenarnya bahasa lisan yang ditulisin ya, karena kan dari chatting gitu kan. Ya, kalau si abangnya nulis begini nih, ibu, koma, saya OTW ya. Nah, ini kan bakal lebih apa? Bakal lebih jelas kan kalau yang OTW itu si abang ojolnya, bukan si ibu abang ojolnya. Ya nggak? Itu dia. Gua mau bilang kalau di bahasa tulisan, nah yang bikin beda kan kalau di bahasa lisan tadi punya konteks. Kalau di bahasa tulisan kita kan punya apa? Punya ejaan. Nah, dari ejaan ini nih ya yang bikin beda antara bahasa lisan sama bahasa tulis. Tapi bahasa tulis juga harus benar. Makanya ada yang disebutnya sebagai ini kalimat yang efektif. Ya kan? Nah, kalimat efektif itu yang kayak gimana? Ya, kalimat yang bikin pembacanya itu nggak salah tafsir. Ngerti apa maksudnya.
paham nih. Nah, biasanya emang kalau yang nggak efektif itu yang kayak gimana? Nih, gue punya 4 nih biasanya nih ya. Nih, biasanya struktur kalimatnya itu nggak lengkap. Jadi dia cuma gini doang nih. Contoh nih, kalau gue punya bentuk kalimat gini ya. Laper nih, gitu. Lu tahu nggak nih siapa yang lapar? Enggak kan? Kalau di bahasa tulis, ingat konteksnya kita lagi ngomong bahasa tulis nih ya. Perlu banget kan ada subjeknya kan? Kalau gua tulisnya di sini, ibu lapar nih. Nah, berarti kan ini yang lapar siapa? Si ibunya. Ada subjek sama predikatnya. Terus gimana lagi? Kata-katanya nggak boleh boros, nggak boleh pleonasme karena bakal berhubungan sama makna yang nggak boleh ambigu. Ya kan, kalau tadi ambigu tadi tuh ya, kalau sebenarnya si abang yang tadi kan, si abang tukang bakso nggak salah ya, karena Joni bilangnya bang saya dibungkus ya, akhirnya Joni yang dibungkus gitu kan. Nah itu kan ambigu ya. Nah makanya selain dia harus hemat kata, nih ini hemat ya kata-katanya, dia juga harus jelas maknanya. Nah, selain itu apa lagi? Ini yang bahasa tulis banget nih. Bentuknya itu biasanya nggak sejajar, makanya dia nggak efektif. Makanya harus sejajar ya, harus paralel. Nah, paralelisme. Paralelisme ini gimana sih? Dia ini saat ngomongin perincian atau di kalimat majemuk, setara, terutama nih, dia tepat pilihan katanya. Jadi nomina sama nomina. Kalau lo penasaran dan mungkin lo masih bingung nih di sini nih, gitu ya. Nah, nanti nih kita bakal bahas ya gimana caranya bikin kalimat yang efektif. Ini mah teaser aja gitu ya, buat nyadarin lo bahwa kalimat itu penting banget loh yang efektif, terutama di bahasa tulis gitu ya. Nah kita ngomong bahasa tulis ya, ingat. Sip, gitu aja nih awalan dari gue. Lo pantengin video-video selanjutnya biar makin paham, biar tahu nih ya keempat syarat ini ada apa aja. Sip, mantap.